Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyaksikan akan kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan keluarga kami. Yang saya hormati para gembala atau beberapa hamba Tuhan dari beberapa denominasi gereja yang sempat hadir bersama dengan kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tanah Toraja. Yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Makale Kabupaten Tanah Toraja. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tanah Toraja. Dan beberapa rekan-rekan saya yang hadir pada siang hari dari beberapa kepala OPD, para dinas mana yang ada di lantai 4. Kepada semua rekan-rekan saya majelis Gereja Kebaikan Jemaat Paku Makale yang sudah selamat siang Pak Wakil bersama Ibu. Selamat bergabung Bapak Wakil Bupati bersama dengan Ibu Wakil Ketua Tim Kuda Kabupaten Tanah Toraja. Yang saya hormati kepada orang tua saya, Bapak Ibu yang sudah hadir bersama dengan kami pada siang hari ini, saudara-saudara semua, dari Hamdulillah dari keluarga, yang ada yang tinggal dari yang datang dari Buah Karaju, yang datang dari Masamba, Palopo, dan dari Makassar, dan juga ada datang dari Samarinda, teman-teman. Semuanya itu karena kasih Tuhan yang selalu mengikuti keluarga kami untuk selalu bersekutuan kami dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, pada siang hari ini sesuai dengan liturgis dimengerti bahwa saya akan menyaksikan kasih Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan keluarga kami, baik di dalam keluarga kami maupun dalam usaha dan pekerjaan kami. Sampai saat ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu sungguh luar biasa, yang selalu kami dambakan dan selalu kami andalkan dalam kehidupan kami. Saya menamai keluarga kami ini adalah keluarga kecil kami di kelompok grup di WhatsApp. Saya menamai keluarga kecil. Semua keluarga kecil kami ini selalu dekat dengan Tuhan dimanapun kami berada. Bapak Ibu sekalian, bahwa sesuai dengan undangan kami kepada Bapak Ibu pada siang hari ini, bahwa sebenarnya kita saksikan bersama pada saat ini bahwa telah selesai dengan baik gedung permanen, di mana gedung ini akan digunakan sebagai akomodasi, sebagai mitra kepada pemerintah, khususnya bagian pariwisata ya. Jadi semoga apa yang kita rindukan bersama di Kabupaten Tanah Toraja untuk memajukan
usaha kita. Semoga lewat adanya hotel ini para usaha kita boleh meningkat. Jadi itu yang pertama yang kami syukuri, bahwa gedung ini kurang lebih 2 tahun dalam pembuatannya, mulai dari 2022 ya. Bapak Bendara Ibu Bendara yang pertama meletakkan batu pertama, dan puji Tuhan saat ini kita saksikan bersama bahwa gedung ini boleh berdiri kokoh untuk kita gunakan bersama. Jadi dalam kerinduan keluarga kami, semua gedung ini boleh dipakai untuk membagi berkat buat sesama, bagi saudara-saudara kami yang akan bekerja di sini. Dan mudah-mudahan minggu depan atau minggu berikutnya lagi akan dibuka penerimaan pegawai di sini. Jadi apabila ada yang mau mendaftar, silakan berhubungan dengan Pak Wiyo nanti. Ya. Jadi puji Tuhan, itu semua kita syukuri bahwa semua itu akan kita nikmati bersama. Siap Pak. Jadi yang berikut yang kami akan saksikan bersama, bahwa keluarga kami ini kami betul mulai dari tahun 97 ya. Kami dikaruniai anak 3 orang. Jadi kami boleh berbangga dengan Tuhan bahwa anak kasih kami boleh bertumbuh di dalam tangan dan pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, doakan keluarga kecil kami ini, sehingga keluarga kecil kami ini selalu dekat dengan Tuhan dimanapun kami ada. Itu selalu dari doa kami. Jadi kami mohon doa restu dari Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Yang berikut yang saya akan saksikan kepada Bapak Ibu, bahwa usaha Metro Permai ini kami bangun mulai dari tahun 2009. Jadi kurang lebih 10 tahun, 10 tahun, dan banyak suka dan duka. Ya. Jadi usaha angkutan maupun usaha akomodasi ini, ada berusaha jual beli juga kami lakukan di Makassar. Sampai saat ini Tuhan selalu memberkati. Jadi yang kami selalu syukuri bahwa semua ini adalah anugerah Tuhan, adalah kemurahan Tuhan. Jadi setiap apa yang kami lakukan, kami selalu mohon didoakan. Ya. Jadi itulah kerinduan kami selalu dalam melaksanakan tugas, melaksanakan usaha, kami selalu mengandalkan Tuhan. Yang berikut yang saya akan saksikan bersama, bahwa anak-anak kekasih kami, Grace ini yang sedang mengikuti koas di Makassar. Jadi mudah-mudahan dalam tahun ini boleh selesai dengan baik. Jadi semoga anak kekasih kami ini boleh menuntaskan pendidikannya sebagai kedokteran. Mohon doa restu bagi kita semua. Begitu juga dengan Anugrah yang saat ini bersama dengan Karunia, yang sudah duduk di bangku SD kelas SMP kelas 3, SMP kelas 3, dan mereka akan merencanakan melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih atas lagi. Dan puji Tuhan, Karunia sudah mendapatkan tiket untuk masuk di SMA Raja Wali Makassar. Anak kekasih kami Anugrah ini minggu lalu kami baru pulang antar ikut tes di Bandung untuk masuk SMA Taruna. Dan puji Tuhan sudah boleh diikuti tes, tinggal menunggu hasil. Selamat siang Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Kabupaten Kantor Rakyat, selamat bergabung. Jadi itu beberapa kesaksian yang kami sampaikan pada siang hari ini. Dan sebagai bahan doa, kami mohon didoakan keluarga kami ini. Semua keluarga kami ini selalu dekat dengan Tuhan. Itu yang kami
juga selama ini, dan sampai saat ini kami akan selalu mengambil pelayanan bila Tuhan masih berkenan memberikan kesempatan kepada kami. Begitu juga kami mohon didoakan anak-anak kekasih kami dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya, semoga mereka bertiga ini kelak berhasil dan mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kami juga mohon didoakan akan usaha kami, usaha jual beli kendaraan, usaha angkutan, usaha akomodasi hotel, itu terus memberkati. Begitu dengan karyawan-karyawan yang Tuhan berikan kepada kami mohon didoakan semoga mereka boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja bersama-sama dengan kami, dan mereka juga selalu takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Begitu juga kami mohon didoakan ada pengadaan 2 unit bis Metro Permai, ya, yang sementara di kawasan di Masalah Semarang, dan bis ini tidak apa-apa promosi, dan bis ini namanya nanti bis apa namanya? Suite mobil ultimate, suite mobil ultimate. Yang di depannya itu kursi sofa. Ibu Upan sering sama ibu seringnya itu. Jadi yang datang nanti betul-betul lega di bawah. Jadi namanya ultimate. Ya. Di belakang itu ada sleeper. Jadi mudah-mudahan di sini Tuhan buka jalan dan Tuhan berkenan untuk dioperasikan. Mudah-mudahan dipakai sebelum lebaran. Jadi mohon didoakan semoga 2 unit ini boleh di launching nanti. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali. Tidak begitu, kami mohon didoakan terus saudara-saudara kami, saudara-saudara kami yang datang dari beberapa luar daerah. Terima kasih. Ada dari Kalimantan, ada dari Masamba, Magetan, Palopo, Makassar, dari Bawangkaling. Kami ucapkan terima kasih. Semoga kami bersaudara kita terus diberkati Tuhan dan terus menjadi berkat buat orang lain. Kami juga mohon didoakan saudara kami ada yang masih di atas rumah almarhum Bapak Ali, kakak pertama saya yang di samping rumah sakit itu. Sampai saat ini belum dimakamkan, dan mohon didoakan waktu dekat Tuhan memberikan kesempatan kepada kekasih, semoga oleh waktu untuk diselayangkan nanti. Ya mungkin itu yang saya sampaikan sebagai kesaksian dan doa, dan kami rindu keluarga ini untuk memuji Tuhan. Ya, kami rindu dan mohon kepada ketiga hamba Tuhan boleh mendampingi kami sebagai anak domba. Ya. Jadi mohon ketiga bersama dengan keluarga, ya. Bersama dengan keluarganya. Silakan Pak.
Kita berdoa. Sungguh mulia dan sungguh agung akan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan yang keluarga boleh saksikan, dan juga dalam pujian bahwa betapa kayanya Tuhan kami, betapa sempurnanya dan ajaibnya Allah kami, yang tak henti laut selaut, kendati pun langit menjadi kertas, dan setiap batang pohon menjadi pena, dan setiap orang menjadi penulis. Namun tetap tidak akan pernah sanggup untuk dapat menghitung-hitung, untuk dapat menuliskan dan melukiskan betapa baiknya Tuhan dengan karya terbaik yang diberikan kepada setiap orang yang takut kepadanya. Hanyalah ungkapan syukur dari hati yang tulus keluarga besar di tempat ini bersama dengan sekalian kami yang hadir mau mengatakan, terpuji-pujilah Tuhan. Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Tidak ada sesuatu hal pun Tuhan yang dapat kami buat untuk dapat membalaskan akan kasih Tuhan, karena sekiranya kami memiliki dunia ini dan isinya, tidaklah layak untuk membalaskan segala kebaikan Tuhan. Semua yang ada adalah milik Tuhan, dan hidup ini sesungguhnya adalah tentang Tuhan, bukan tentang kami, bukan tentang keluarga. Segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh keluarga sampai membawa hasil hingga sampai saat ini, dalam membangun rumah tangga, dalam membangun usaha sejak dari tahun 2009 sampai hari ini, hanya oleh karena karya terbaik Tuhan, hanya oleh karena Tuhan yang melakukan. Itu sebabnya semua ini karena Tuhan, bukan karena kami. Karena itu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih atas selesainya pembangunan Hotel Metro Permai 2 ini. Dari tahun 2022, sejak peletakan batu pertama, Tuhan mengerjakan pekerjaan ini, dan Tuhan boleh menyelesaikan hingga saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat setiap yang dibutuhkan. Terima kasih untuk keluarga. Terima kasih untuk para dukang dan semua yang terlibat di dalamnya, sehingga semua dapat selesai menjadi sebuah kesaksian di tengah-tengah masyarakat. Di sini ada Allah yang bekerja, di sini ada kemuliaan Allah, dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih dalam membangun rumah tangga, Tuhan telah menolong keluarga hamba Tuhan dalam menjalani peran sebagai bapa, sebagai suami, dalam menjalani peran sebagai ibu, sebagai istri. Terima kasih Tuhan sudah menyertai. Terima kasih kehadiran 3 anak kekasih dalam keluarga kecil hamba-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan melalui pekerjaan, jabatan yang diberikan oleh hamba. Terima kasih Tuhan buat semuanya itu. Semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, kami pun mengucap syukur bahwa oleh perkenanan Tuhan, keluarga boleh menghimpunkan seluruh keluarga, jemaat Tuhan, para kerabat, untuk kami dapat bersama-sama menyaksikan kebesaran kuasa Tuhan yang telah Tuhan kerjakan di dalam keluarga hamba-Mu Bapak Penatua Iwanto Siapa. Dan kiranya dalam perjalanan hidup selanjutnya ya Tuhan, kalau Tuhan yang telah menolong sampai hari ini, kami percaya janji Tuhan sempurna bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Walau dengan banyak tantangan, walau dengan banyak pergumulan, suka dan duka silih berganti,
sakit dan sehat silih berganti. Berbagai persoalan hidup harus dihadapi. Namun berjalan bersama dengan Tuhan, hamba-Mu keluarga akan selalu tampil sebagai pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Tuhan yang telah memanggil mereka menjadi orang yang percaya di dalam Kristus Yesus, telah memilih dan menetapkan mereka menjadi hamba-Mu dan pelayan-Mu. Tuhanlah yang akan terus menguatkan mereka untuk terus menjalani hidup, menjalani pelayanan, dan hidup di dalam beriman kepada Tuhan dengan setia dan taat, tunduk kepada perintah dan kehendak Tuhan, bagian daripada kesetiaan mereka untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami berdoa rumah tangga hamba-Mu kiranya Tuhan memberkati. Ibu rumah tangga dalam menata rumah tangga yang Tuhan percayakan, kiranya dengan hikmat bijaksana seorang wanita Kristen, ibu kekasih, menata rumah tangga ini dengan tertata di dalam anugerah daripada Tuhan. Bapak rumah tangga dalam memimpin rumah tangga ini untuk dipimpin kepada kemuliaan dan kehendak Tuhan. Anak-anak kekasih, kiranya mereka menjadi tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Taruhlah visi misi-Mu Tuhan dalam hati mereka, untuk mereka boleh menata masa depan mereka bersama dengan Tuhan, dan mereka boleh menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Kami berdoa anak kekasih email yang sedang menjalani koas saat ini, Tuhan menolong dan menyertai anak kekasih boleh selesai dalam tugas ini, dan demikian pun dalam perjuangan selanjutnya untuk dapat mencapai cita-cita yang sedang didoakan dan yang Tuhan sedang rancang dalam hidup anak kekasih dapat dituntun oleh Tuhan sendiri. Anak kekasih karunia dan anugerah yang akan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir SMP, kami mohon pertolongan Tuhan. Dan untuk kelanjutan pendidikan, jika Tuhan berkenan, anak kekasih karunia akan melanjutkan pendidikan di SMA Raja Wali Makassar. Anak kekasih anugerah sedang dalam proses untuk rindu masuk belajar di SMA Taruna dimanapun Tuhan berkenan. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon hikmat daripada Tuhan. Baru saja anak kekasih kami mengikuti tes di Bandung, kiranya Tuhan akan memberkati. Demikian juga untuk sedang mengikuti tes masuk di Magelang, kiranya Tuhan juga akan menuntun. Dimanapun Tuhan berkenan nantinya, disitulah anak kekasih akan melanjutkan pendidikan seluruh dengan rancangan dan kehendak Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, kami pun berdoa Tuhan, usaha yang sedang dikelola oleh hamba-Mu keluarga, usaha akomodasi, baik yang ada di Mandede, yang ada di tempat ini, yang ada di Makassar, kami mohon pertolongan Tuhan. Setiap tempat yang Tuhan telah pilih untuk hamba-Mu, jadikan sebagai alat untuk melayani setiap orang yang membutuhkan. Tuhan hadir di setiap tempat itu, sehingga setiap orang yang melangkahkan kaki masuk di setiap tempat akomodasi itu dapat diberkati Tuhan. Di dalamnya mereka dapat merasakan ketenangan dalam menjalani hidup di tempat itu masing-masing. Demikian juga ya Tuhan usaha transportasi, kiranya Tuhan akan memberkati, sehingga setiap alat transportasi yang sedang menjadi usaha daripada keluarga ini, Tuhan akan memberkati untuk dapat juga memenuhi kebutuhan setiap orang yang membutuhkan. Bukan hanya untuk tempat mencari nafkah kehidupan, tetapi juga bagian daripada hamba-Mu memberikan pelayanan kepada setiap orang yang membutuhkan. Kami berdoa pengadaan bis baru yang sementara dalam proses di Malang saat ini. Ya Tuhan, kami mohon dalam pekerjaan ini Allah turun campur tangan, sehingga semua dapat dikerjakan di dalam proses Tuhan, dan di saat keluar nantinya juga dapat dikemudikan di dalam tuntunan dan anugerah daripada Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk dimulainya kegiatan di
Kabupaten Metro Permai 2. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati sehingga kegiatan-kegiatan dan setiap orang yang ada di tempat ini diberkati oleh Tuhan dan dituntun oleh Tuhan menjalani hidup berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap rekan kerja daripada hamba-hamba, baik yang ada di Makassar, yang ada di Toraja ini, pun di beberapa tempat, dalam berbagai peran mereka masing-masing. Tuhan memberkati apapun peran mereka ya Tuhan. Kiranya mereka semua menjadi rekan kerja yang baik, menjadi sahabat yang baik di dalam mereka mengelola usaha ini, semakin berkembang dari hari ke hari, dan melalui semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan menjadi kesaksian bagi setiap orang. Pun juga ya Tuhan seluruh rumput keluarga hamba-Mu di mana saja mereka berada, kiranya Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberkati mereka dengan cinta kasih, sehingga dalam keluarga besar ini Tuhan senantiasa ada sukacita, berkat berlimpah karena kerukunan ada di antara mereka. Pun juga kami berdoa rencana pemakaman kakak terkasih kapan Tuhan berkenan, kami mohon pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan bagi keluarga besar. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Kami sangat terbatas Tuhan untuk mengungkapkan apa yang Tuhan telah buat. Kami sangat terbatas Tuhan untuk dapat bermohon akan segala yang kami butuhkan untuk menjalani langkah kami ke depan. Tetapi Allah Roh Kudus yang membantu kami dalam berdoa kepada Tuhan akan menyampaikan setiap doa kami yang tidak terucapkan, karena kami percaya itu janji firman-Mu yang akan terlaksana dalam setiap orang yang berseru kepada-Mu. Ketika sebentar hamba-Mu berbicara melalui kebenaran firman-Mu, kiranya hamba-Mu diurapi dengan tuntunan Roh Kudus berbicara di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kami sekalian dituntun dan diberkati oleh firman-Mu. Firman-Mu menjadi suluh dan pedoman untuk kami melangkah tidak salah dan tidak menyimpang daripada kehendak-Mu, sehingga kami sekalian menjadi orang-orang yang berbahagia seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Kami pun juga berdoa bangsa kami, Republik Indonesia, daerah kami, Tanah Toraja Utara, Toraja. Tuhan kiranya akan memberkati sehingga setiap yang sedang dikerjakan di dalam daerah kami, setiap yang sedang dikerjakan di dalam bangsa kami, semua di dalam anugerah Tuhan. Jaga bangsa kami Tuhan, jaga daerah kami dengan kasih Tuhan. Ya Tuhan, tanggal 14 Februari yang akan datang, kami bangsa Indonesia akan kembali mencetak sejarah baru untuk pemimpin kami dan untuk wakil rakyat kami. Kami mohon rahmat Tuhan menjadikan kami anak-anak bangsa menjadi pemilih yang bijak dan yang takut akan Tuhan, sehingga setiap yang kami pilih sebelum dengan kehendak Tuhan, itulah yang menjadi pilihan Tuhan untuk bangsa kami, daerah kami. Tuhan tuntun kami akan bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi atas bangsa ini, atas daerah ini. Ya Tuhan, saudara-saudara kami yang telah menyerahkan diri mereka sebagai calon dalam berbagai tingkatan, calon presiden, demikian juga calon DPD dan calon wakil rakyat, kiranya Tuhan memberkati daerah, provinsi, demikian juga di pusat. Mereka telah menyerahkan diri mereka untuk siap melayani Tuhan, mengabdi demi bangsa dan negara. Itu bagian mereka Tuhan. Tuhanlah yang akan melakukan bahagian Tuhan sendiri untuk memilih dan menetapkan yang Tuhan kehendaki sesuai dengan rencana Tuhan untuk bangsa dan daerah kami. Terima kasih Tuhan, karuniakan para keamanan kami sedang juga menata tugas untuk memberikan pengamanan pemilu. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk mereka, sehingga semua dikerjakan di dalam pertolongan
daripada Tuhan sendiri. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Keluarga di sini, kami sekalian, bangsa kami, daerah kami, kiranya jadi di dalam ilmu dan rencana Tuhan. Inilah syafaat kami Tuhan yang kami bawa kepada di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama paduan suara PKP Gereja Kibait Jemaat Paku, yang kedua vokal grup PKP Gereja Kibait Jemaat Paku. Secara berturut-turut dipersilahkan. Paduan suara PKP Gereja Kibait Jemaat Paku.
Tuhan dimuliakan atas puji-pujian yang telah dipersembahkan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paulus Aruni. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri, kita mengangkat pujian kita. Firman-Mu, ya Tuhan. Meyakini bahwa firman Tuhan itu dia dan aman, bahkan janji Tuhan akan menjadi bagian kita dalam menjalankan Tuhan. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami untuk mengertinya. Kiranya Tuhan menyambutkan kami, memaknakan dalam seluruh langkah kami. Berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari perenungan kita pada kesempatan ini dari kitab Keluaran di pasal yang ke-15. Kitab Keluaran pada pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-13. Pasal 15 kitab Keluaran ayat 1 sampai 3 dan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah, aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia.
Ya Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Ayat yang ke-13. Dengan kasih setiamu Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatanmu Engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Amin atas firman Tuhan. Darinya kita akan merenungkan satu tema, dasar pengucapan syukur orang percaya. Dasar pengucapan syukur orang percaya. Ada seorang bapak dalam sebuah perenungan, lalu dia menyimpulkan bahwa tahun ini adalah tahun yang tak perlu saya syukuri. Tahun ini adalah tahun sial bagiku. Kemudian dia adalah mengambil pena, mengambil kertas, dan mencoba menulis alasan-alasan sehingga tahun itu menjadi tahun sial baginya. Yang pertama dia katakan, karena tahun ini saya harus pensiun. Yang kedua adalah karena tahun ini ayah saya dipanggil oleh Tuhan. Yang ketiga adalah karena tahun ini anak saya kecelakaan dan mobil harus diperbaiki. Dan masih banyak rentetan alasan selanjutnya dia tinggalkan di meja. Ketika istrinya datang dan melihat catatan atau tulisan-tulisan itu, istrinya menggantinya dengan judul bukan lagi tahun sial, tetapi tahun pengucapan syukur. Lalu istrinya menuliskan hal yang sama, tapi dalam cara pandang yang berbeda. Bersyukur karena tahun ini saya boleh berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas sampai saya jadi pensiun. Yang kedua, bersyukur bahwa tahun ini ayah saya dipanggil, tetapi dipanggil dalam damai, tidak sakit keras, tidak menjadi beban bagi banyak orang, dan tidak menjadi beban baginya. Yang ketiga, tahun ini bersyukur walau anak saya kecelakaan, tapi dalam kecelakaan itu dia luput dari maut, sehingga hanya mobil yang diperbaiki dan juga rentetan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, ternyata pengucapan syukur itu tergantung dari cara pandang seseorang. Tergantung dari cara pandang seseorang. Jika cara pandang kita salah, maka sulitlah bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Tapi jika cara pandang kita benar, jika cara pandang kita sesuai dengan firman Tuhan, maka tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Dari ayat firman Tuhan tadi, kita akan merenungkan tentang dasar pengucapan syukur orang percaya. Apa yang menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan? Apa yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah mensyukuri keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bacaan ini adalah merupakan nyanyian, pujian, pengucapan syukur Musa dan bangsa Israel. Mengapa? Karena mereka telah lepas, mereka telah diselamatkan oleh Tuhan dari kejaran Firaun dan tentara Mesir. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan Alkitab manual kita, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul
yaitu nyanyian Musa dan Israel. Dalam konteksnya pada saat itu adalah mereka baru saja menyeberangi laut Temerau dengan cara yang ajaib, dengan mujizat daripada Tuhan sendiri. Luar biasa cara Tuhan. Bahwasanya bangsa itu menyeberangi laut Temerau di tanah yang kering. Yang sebenarnya merupakan persoalan besar bagi mereka, karena musuh dari belakang dan laut di depan. Secara manusia tidak ada jalan keluar, tapi di dalam Tuhan kita selalu yakin nothing is impossible. Tuhan dengan cara yang ajaib menyeberangkan mereka di laut dengan tanah yang kering. Namun saudara-saudara, itu konteks pada saat itu. Tapi kalau kita runut ke belakang, kalau kita runut dari awal, maka sebenarnya yang pertama-tama adalah kelepasan bangsa Israel dari perbudakan di negeri Mesir. Karena di negeri Mesir mereka bukan, tadi yang istilahnya Bapak Pendeta Aris kemarin berwisata, bukan berwisata di Mesir. Di Mesir mereka bukan bersenang-senang. Di Mesir mereka bukan healing. Healing itu istilah yang tren digunakan walaupun jalan-jalan. Di Mesir justru mereka dipermudah. Kalau kita baca dalam pasal 12 ayat 40, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, 430 tahun mereka dipermudah, mereka diperhamba, mereka bekerja paksa. Tapi puji Tuhan, bahwa pada akhirnya, pada waktunya Tuhan, pada saatnya Tuhan, Tuhan melepaskan mereka dari permudahan itu. Bapak Ibu Saudara, kelepasan atau keselamatan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir adalah menggambarkan tentang kelepasan atau keselamatan di dalam Kristus Yesus yang akan digenapi dalam perjanjian baru, atau bagi kita dalam konteks sekarang yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Ketika orang-orang Mesir dilepaskan, orang-orang Israel dilepaskan di Mesir, maka mereka menyembelih domba, lalu menaruh darahnya pada tiang pintu dan ambang pintu rumah mereka masing-masing. Maka malam itu malaikat maut melewati rumahnya itulah Paskah, sehingga yang terjadi, yang ada pembunuhan anak sulung adalah dalam rumah orang-orang Mesir, dibuat dari Israel, karena Israel semua ada darah domba di situ, di ambang atau di tiang rumah. Dan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya itu adalah tipologi, gambaran tentang darah Kristus yang akan tercurah di Golgota. Itu sebabnya kalau ada Kristus lain yang diberitakan oleh orang lain yang bukan mati, itu bukan Kristus yang benar. Karena Kristus yang benar sebenarnya adalah mati di Golgota, menggenapi nubuat perjanjian lama. Dan ketika ia datang, Yohanes mendahulunya memberitakan, lihatlah anak domba Allah yang datang menghapus dosa dunia. Saudara-saudara, artinya bahwa yang pertama-tama yang harus menjadi pengucapan syukur kita adalah keselamatan dari Tuhan. Jangan hanya mensyukuri berkat Tuhan. Kalau kita mengucap syukur hanya karena berkat-berkat jasmani, pertanyaannya adalah jangan-jangan kita hanya orang Kristen pencari berkatnya Tuhan. Karena ada orang-orang Kristen hanya mencari berkatnya Tuhan, tetapi tidak mencari Tuhan sesungguhnya dalam hidupnya.
Padahal firman Tuhan menyatakan cari Tuhan dulu. Baru dekat. Guys, Di belakang. Metro Permai. Saudara-saudara, Oke. alasan pertama untuk bersyukur adalah karena Ini dia lagi gitu. inilah harga yang paling tinggi. Red Metro Permai 2 pemirsa. Inilah nilai yang melebihi yang tidak ada bandingannya yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita. Karena kata firman Tuhan, apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia ini jika engkau kehilangan nyawamu, jika engkau kehilangan jiwamu, jika engkau Dengan gamer kehilangan kita pemirsa yang keselamatanmu. akal sebenarnya. Gimana? Sudah menang kan? Yang kedua adalah mensyukuri berkat-berkat dari Tuhan. Jadi kalau sudah keselamatan, barulah kita mensyukuri berkat-berkat Tuhan secara jasmani yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Jadi cari Tuhan dulu, syukuri Tuhan dulu, baru berkatnya. Berkat itu penting Bapak Ibu. Berkat itu sangat penting, tetapi Tuhan jauh lebih penting daripada berkat itu. Makanya cinta Tuhan dulu, kasihi Tuhan dulu, lebih dari berkatnya. Jangan mencintai berkat Tuhan lebih dari mencintai Tuhan yang memberikan berkat itu kepada kita. Jangan hanya gara-gara cari berkat akhirnya kita melupakan Tuhan. Jangan gara-gara kita mencari berkat akhirnya kita menghalalkan segala cara. Contoh metode korupsi kau, itu contoh. Salah satu dan banyak hal di mana orang menghalalkan segala cara hanya karena berkat. Termasuk juga yang kita memilih dibayar ini. Itu halal itu menghalalkan segala cara haram. Dan kadang-kadang kita masyarakat kita malah beradai. Benar aku pilih kok. Itu dalam semua agama dilarang. Bahkan dalam Alkitab, dalam firman Tuhan dikatakan orang yang menerima semua suap itu terkutuk. Renungkan Bapak Ibu Saudara. Terkutuklah orang yang menerima berkat. Terkutuklah orang yang menerima suap. Terberkatilah orang yang menerima berkat. Artinya Bapak Ibu mendengar dengan baik. Itu luar biasa. Jadi ada senang kalau begitu. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pikiran kita hanya didominasi oleh berkat, selalu berkat saja sini berkat saja di sini. Ya benar, mulai kita tutupnya kita bangun sudah kita nanti angkat. Nah di gue yang makan dari apa nggak tahu? Oh, mari kalau kita biasa luka di mata-mata bukan kita. Belang nasi kaki di mafion, si bati durian, nggak tahu berapa bola. Nah kan anda apa dia oh, ya di mata-mata bilang jawab nggak tahu apa dia. Saudara-saudara, kalau Tuhan mengaruniakan berkat kepada kita, memang dan harus kita syukuri kepada Tuhan. Bapak Ibu yang masuk jalan, yang mikir dilaku ada ibadah dan ucapan syukur. Bila bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau tidak naik, tetap juga bersyukur karena bersyukur adalah cara pandang. Oh, beda saya terlalu mudah dan gara-gara kuat dan ucap syukur gara-gara tidak naik. Tapi tidak syukur kepada Tuhan karena itu adalah cara.
ini adalah berkat yang disyukuri. Lempar ini adalah anugerah Tuhan yang disyukuri. Dan karena itu harus digunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Puji Tuhan, sama-sama sekeluarga, berkat-berkat Tuhan menyebabkan mereka mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan. Itu sebabnya Bapak Ibu bersatu di materi setiap hari Minggu jam 7 pagi kita ada ibadah hari Minggu besar. Bapak Ibu bisa gereja, silakan gereja, Bapak Ibu gereja kepada saya. Dan yang mungkin berhalangan, yang mungkin apa kamu harus gereja dan jalan, tetapi kalau kamu atau ada keperluan saudara dan saudara siang bisa pergi ke metro di mana ibadah hari Minggu jam 7. Adalah menggunakan berkat itu untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan dalam berkat itu menjauh dari Tuhan, tidak mempermuliakan Tuhan, tapi gunakan itu untuk mempermuliakan Tuhan dan tetap hidup dalam kerendahan hati. Berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan jangan membuat kita sombong, karena itu hanyalah titipan, itu hanyalah anugerah daripada Tuhan. Bahkan pada saatnya kita akan bertanggung jawab. Yang ketiga, Bapak Ibu, selain dari mensyukuri keselamatan pertama, yang kedua mensyukuri berkat-berkat Tuhan, kedua, yang ketiga adalah mensyukuri janji masa depan dari Tuhan. Kalau kita membaca kisah Israel, mereka tidak hanya dilepaskan dari perbudakan Mesir. Mereka tidak hanya dituntun oleh Tuhan menyeberangi laut Teberau, tetapi yang terjadi adalah Tuhan menuntun mereka sampai di negeri perjanjian. Sekalipun yang masuk adalah orang-orang yang lahir di tengah jalan dan kita mendengar Yosua dan Kaleb. Tapi intinya Bapak Saudara, tidak ada janji Tuhan yang dihalangi oleh apapun. Tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi janji dan rancangan Tuhan. Itulah sebabnya umat Israel tidak hanya dilepaskan dari Mesir, tidak hanya dilepaskan atau diberi jalan keluar oleh Tuhan di laut Teberau, tetapi Tuhan membawanya tiba di tanah perjanjian sesuai dengan janjinya kepada Abraham, Ishak, Yakub, sesuai dengan janjinya kepada nenek moyangnya. Ebenezer itu Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu artinya adalah sampai di sini Tuhan menyertai. Ebenezer itu sampai di sini, bukan sampai di sini saja. Jangan salah pilih. Ebenezer itu bukan berbicara tentang ending, bukan berbicara tentang akhir, bahwa hanya sampai di sini Tuhan menyertai kita. Karena Ebenezer itu adalah sampai di sini Tuhan telah berbuat. Dalam satu sesi Siang dari lantai 3 Green Metro Permai 2 Pemirsa yang beralamatkan di Tumpunan Nada, Mama di Tengah Toraja. Yang saat ini acara berlangsung ibadah peresmian gedung Green Metro Permai 2 yang beralamatkan di Tumpunan Nada, Kabupaten Tengah Toraja. Orang percaya biasa melakukan penyertaan sempurna. Penyertaanmu sempurna,
wajahmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Kiranya tepat di hati kami, sehingga menjalani kehidupan ini dengan cara pandang yang benar, dengan cara Lantai kita turun di lantai 3 ini pemirsa. Lantai 3, lantai 1. Kita turun di lantai 1. Lambat ki, lambat ki. Hati tiba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama dapat menjadi kekuatan iman kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati di dalam kehidupan, bahkan di dalam pelayanan selanjutnya. Saat ini kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 294, Sekarang Beri Syukur, dan doa persembahan sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Agus Sajo. Kepada majelis yang bertugas dipersilakan.
tengah-tengah kami menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah syukur bersama dengan Bapak Penatua Iwan Kosiapa. Kami kembali menghadap tahta hadirat Tuhan, mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan di dalam ibadah ini. Kami boleh mendengarkan bahagian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan. Kiranya firman-Mu akan menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kami bersama. Dan Tuhan memberkati hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran. Pertambahkan hikmat, kuasa, dan pakai terus hamba-Mu menjadi alat yang baik untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Juga di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, ada waktu bagi kami untuk melayani Tuhan melalui persembahan yang telah kami berikan kepada Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, terima dan berkatilah persembahan kami agar dapat dipakai dengan baik di dalam pelayanan kerajaan Tuhan. Memberkati keluarga di tempat ini, memberkati kami semua yang telah memberikan persembahan. Kiranya dalam seluruh hidup kami senantiasa diajar oleh Tuhan untuk menggunakan berkat-berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan memberkati beberapa hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk mengumpulkan persembahan umat-Mu. Kiranya diberikan kekuatan, kesehatan, dan pakai terus mereka menjadi alat yang berguna di dalam pelayanan Tuhan. Berkati ibadah kami sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Allah yang dahsyat, Allah yang kita sembah pada saat ini. Saat ini kita akan mengakhiri penyembahan kita dan kita akan kembali ke tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Hati kita akan selalu limpah dengan syukur kepada Tuhan dan tak sedikit pun Dia meninggalkan kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri, kita akan pujian, tinggikan diri kita. Padamu Tuhan
terimalah berkat-Nya. Dan Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan. Demikianlah penyembahan kita pada siang hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dikembalikan kepada MC.